Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Ew. I made a pact with a demon that I cannot discuss. The demon, I think his name was Jake. Episode 3 si Hulk kemarin sengaja aku skip karena emang gak banyak yang bisa di breakdown. Tapi setidaknya episode 4 yang baru aja dirilis kembali membuatku tergiur. Beberapa hal yang menyita perhatianku, mulai dari teori yang sebelumnya membawa kita ke sosok Ghost Rider yang ternyata di sini bukan Johnny Blaze melainkan Donny Blaze. Kemudian lagi-lagi tease yang mengarah ke sosok setan yang teori awal berkembang di WandaVision MCU fase 4 dan kali ini tampaknya mulai serius digarap oleh MCU. Setelah semua yang terjadi di episode 4 ini, masih berani bilang si Hulk adalah series MCU yang jelek. Peringatan keras buat teman-teman yang belum nonton untuk skip video ini, karena sepanjang ku ngoceh isinya spoiler semua. Tapi kalau kalian tetap mau nonton juga ya udahlah, silakan nikmati aja. Oke, episode minggu lalu, Jennifer Walters berhasil membuktikan bahwa Emil Blonsky atau Abomination sudah berubah jadi lebih baik. Blonsky pun akhirnya bebas bersyarat, di mana semua tuntutan dan hukuman yang akhirnya dihentikan sementara atas bantuan pengakuan Wong. Kemudian, kasus penipuan aneh Dennis Bukowski yang melibatkan Light Elf Asgardian yang berubah sebagai cameo Megan Thee Stallion, and bla bla bla. Ya sorry, karena nggak banyak yang bisa kuulik di episode 3 kemarin, jadi sengaja ku skip. I will kill for you, Megan Thee Stallion. Dial it back. Sekarang kita beralih ke episode keempat. Teori awal para fans sempat mengira ada karakter ikonik Marvel lain yang resmi bergabung dengan MCU. Di sebuah panggung pertunjukan Mystic Castle, terlihat samar dalam teaser trailer, tampak sebuah banner dengan gambar seorang pria dengan nama yang terlihat seperti Johnny Blaze. Meski akhirnya ditepis si Hulk episode 4 ini bukan Johnny Blaze, melainkan Donny Blaze. Donny. Ya, siapakah dia? Apakah ada hubungannya dengan Ghost Rider atau Johnny Blaze? Sayangnya tidak. Diceritakan kalau Donny Blaze adalah mantan murid Mystic Art yang kali ini dia berprofesi sebagai pesulap atau dukun palsu. Itu yang dijelaskan Wong di beberapa menit scene berikutnya. Donny Blaze. Ya, sebagai mantan murid Mystic Art dan seperti murid-murid lainnya, termasuk juga Doctor Strange, Donny Blaze memiliki sling ring yang fungsinya sama untuk membuka portal dimensi dan waktu lain. Satu hal yang menarik, ketika seorang wanita seksi jadi sukarelawan atas pertunjukan Blaze, sebuah portal dimensi terbuka dan hal yang mencuri perhatianku saat itu juga, tempat apa itu? Di mana itu? Karena tampak begitu seram dan dipenuhi tengkorak yang jadi hiasan beberapa kapal di dalamnya. Ya, itu mungkin sebuah dermaga atau tepi sungai di sebuah kota tua. Apakah Blaze tanpa sengaja membuka portal dimensi para dedemit berada? Atau mungkin para dukun seperti dirinya? Ya, misalnya aja mungkin di sana ada Gus Samsudin. Tenan. Dan belum lagi di scene berikutnya, di kamar Touch, Nepal, Madison yang akhirnya masuk ke dimensi lain, kemudian dia lolos dan terjatuh ke kamar Touch di ruangan Wong Sorcerer Supreme sambil memegang sebuah jantung dengan darah segar, dan dirinya menjelaskan kepada Wong kalau dia terdampar di sebuah dimensi lain dan di sana terdapat kambing yang bisa bicara dan membantu dirinya untuk lolos dari tempat tersebut. Namun dengan syarat Madison harus menukar beberapa tetes darahnya untuk keluar dari dimensi itu. Hey penonton, apakah kalian mencium aroma-aroma setan? Kambing loh, darah. Ya masa iya Baphomet? Wait, meski tidak begitu yakin, tapi dari gambaran sosok kambing yang disebutkan Madison persis seperti sosok Baphomet. Dan ngomongin Baphomet, selalu melekat dengan yang namanya Prince of Hell dengan nama asli Mephistopheles. Sosoknya digambarkan sebagai demon segala demon. Apakah ini artinya MCU sedang benar-benar mewujudkan teori liar fans sejak di WandaVision kemarin untuk memunculkan para karakter ikonik neraka versi Marvel seperti Mephisto? Oke, lanjut ke scene berikutnya. Di kantor JL Ken Edge, si Hulk tampak kembali mengecek schedule hariannya.
Mari kita kupas sedikit satu demi satu schedule tersebut. Richard President of Likeness IP for Miss Pete alias Megan Thee Stallion alias Megan Javon Ruth Pete, itu nama baptisnya. Entahkah cameo Megan Thee Stallion masih berlanjut atau enggak di series ini? Tapi tampaknya menarik kalau dia muncul kembali. Kemudian list berikutnya, Draft Kiss and Dishes for Pete versus Runa. Kembali membahas permasalahan yang terjadi dengan Dennis Bukowski yang ditipu oleh peri Asgard ini karena mencoba menyamar jadi Megan Thee Stallion. List berikutnya, File Discovery Request for Kraft versus Soul. Yang dimaksud adalah David Anthony Kraft dan Charles Soule. Keduanya adalah penulis komik She-Hulk. Lanjut, Compile Dispositions for Lee versus Byrne. Yang dimaksud mungkin almarhum Stan Lee, sang kreator She-Hulk, dan John Byrne, penulis komik The Sensational She-Hulk. Dan terakhir, follow up on Johnson Class Action. Ini juga mungkin Klaus Johnson yang dimaksud, seniman komik Daredevil selama beberapa tahun lamanya. Dan terakhir, kalau diperhatikan lagi di laman profile Matcher yang diisi oleh She-Hulk atau Jane Walters, ada sebuah barcode di sana. Coba scan aja, itu bakal mengarahkan kalian ke komik gratis She-Hulk. Miss Walters, a legal situation of the greatest importance. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Setelah apa yang dilakukan Donny Blaze atas tindakan sembrononya tersebut, Wong datang ke GLKNH dan memberitahu Jen tentang masalah yang dia alami dengan Donny Blaze, mantan murid Mystic Art tersebut. Pada intinya, Wong menegaskan kecerobohan Blaze dengan membuka portal dimensi tanpa memperhitungkan apapun akan berakibat fatal. Yang mana portal antar dimensi itu ada dasar-dasar khusus, yang mana jika salah-salah penggunaannya akan beresiko besar. Mungkin ringkasnya seperti yang pernah terjadi di No Way Home. Portal dimensi terbuka dari sihir Doctor Strange yang membuat kekacauan antar dimensi. Oke, next, skip soal Book of Vishanti karena Wong kayaknya cuma refleks doang membahas buku tersebut. Ya, singkat cerita, persidangan antara Blaze dan Wong pun terjadi. Tuntutan atas perbuatan sembrono Blaze diyakini Wong berakibat fatal. Ia pun didampingi Jane Walter sebagai kuasa hukumnya. Dan demi mendapatkan keterangan jelas atas laporan Wong, Madison kembali dihadirkan sebagai saksi. Dan lagi-lagi dialog singkat Madison di pengadilan. Ia memberitahu kalau dirinya setelah masuk ke portal dimensi yang dibuka oleh Donny Blaze dalam pertunjukannya, di sana ia terdampar di Fireland atau negeri api. Madison kembali menjelaskan kalau dirinya lolos dari tempat tersebut karena sudah melakukan perjanjian yang ia buat dengan iblis. Meski Madison tidak berkenan menjelaskan rinci perjanjiannya seperti apa, intinya kalau itu dilanggar, iblis tersebut akan mencabut jiwanya atau jiwa orang yang ia sayangi. Oke, lanjut. Ia menyebut kira-kira namanya Jack. What? Maksudnya Jack Scratch Mephisto. Tenan. Kayaknya nggak bisa disangka lagi deh soal ini. Apakah ini tanda-tanda kalau Hell Access di MCU dalam waktu dekat? Bisa dipastikan yang terjadi di She-Hulk ini dan teori tentang besarnya peran Wong di MCU fase 4 kembali menegaskan kalau permasalahan antar dimensi masih jadi plot utama fase 4 dan mungkin fase 5 dan 6 MCU. So, gimana menurut kalian? Udah berapa banyak cameo dan Easter eggs muncul di serial She-Hulk ini? Masih menganggap visual CGI She-Hulk lebih penting daripada cerita series MCU 1 ini? Aku juga masih menunggu nih kehadiran Titania yang akhirnya mematenkan nama She-Hulk untuk dirinya sendiri. Kemudian ada satu tokoh yang aku tunggu-tunggu, yaitu adalah Daredevil, Matt Murdock. Di episode berapa dia bakal muncul, kita tunggu aja. Kalau kalian punya teori untuk She-Hulk episode 4 ini, share aja di kolom komentar. Dan kalau ada yang kelewatan, ya udah sharing bareng-bareng ya, biar semua pada tahu. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.